Oke, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan kembali ngebahas tentang kepolisian di negara Paman Sam alias Amerika Serikat. Mengapa ada begitu banyak kepolisian yang terpisah-pisah di negara Amerika Serikat? Badan kepolisian terikat pada yuridiksi. Di Indonesia pun sama, badan kepolisian juga terikat pada yuridiksi. Yuridiksi ditentukan oleh undang-undang yang ada dan dari mana kewenangan undang-undang tersebut berasal. Di Amerika Serikat, setiap kepolisian lokal atau negara bagian tunduk pada masing-masing undang-undang negara bagian mereka masing-masing. Selain itu, terdapat pula batasan mengenai undang-undang yang dapat ditegakkan dari atas ke bawah atau bottom up. Secara umum dan garis besar, lembaga kepolisian terikat pada siapa yang mempunyai wewenang atas undang-undang yang mana, jadi hukum setempat diatur oleh polisi setempat juga. Di beberapa daerah, mereka adalah kepolisian kota atau sheriff, yaitu biasanya dipilih. Sheriff di Amerika Serikat kebanyakan dipilih oleh warga setempat setiap 4 tahun sekali. Di tempat lain mereka mungkin adalah lembaga daerah, biasanya sheriff. Negara bagian seringkali memiliki lembaga untuk menangani kejahatan di jalan raya utama atau wilayah yang tidak termasuk dalam kota besar atau kecil. Jadi kepolisian state trooper adalah kepolisian tingkat negara bagian yang biasanya hanya menangani kejahatan-kejahatan di jalan raya negara bagian itu sendiri. The 7 units we will be highlighting are the FBI HRT, Marshals SOG, DEA SRT, BORTAC, Secret Service CAT, DSS MSD, and BOP SWORD. This is Federal Law Enforcement Special Operations. Nah, di tingkat pusat itu sendiri, badan-badan federal seringkali terbatas pada penegakan hukum federal dan seringkali tindakan-tindakan kriminal antar negara bagian. Untuk tingkat pusat, badan-badan federal seringkali terbatas pada penegakan hukum federal dan seringkali tindakan-tindakan kriminal yang terjadi antar negara bagian atau interstate. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat undang-undang yang berlaku di wilayah mereka masing-masing. Actually gue udah bahas, Amerika adalah negara federal sehingga setiap daerah atau negara bagian memiliki hukum dan undang-undang mereka masing-masing. Saya akan berikan contoh. Jika Anda membuang sampah sembarangan di taman, hal ini seringkali merupakan yuridiksi polisi setempat atau bahkan penjaga taman di bawah naungan dewan kota atau kota setempat dari daerah tersebut. Pada beberapa tingkatan kejahatan dicadangkan untuk yuridiksi tertentu. Jadi, kasus pembunuhan seringkali merupakan tingkat kejahatan negara bagian berdasarkan undang-undang negara bagian dan ditandatangani oleh pengadilan negara bagian juga. Jadi, kalau Anda melakukan pembunuhan di Amerika Serikat, maka itu masuk wayahnya kepolisian negara bagian. Meskipun demikian, beberapa negara bagian memiliki seperangkat pedoman pelatihan polisi standar. Hal ini memungkinkan adanya standarisasi undang-undang negara bagian dan mungkin federal atau pusat, dan memungkinkan petugas polisi untuk mendukung lembaga lain bila diperlukan sewaktu-waktu. Oke guys, gue akan ambil contoh tentang kawasan Glendale, yaitu Arizona, USA atau United States of America. Oke, di kawasan ini dikelilingi oleh Phoenix Police Department di 3 sisi dan Peoria Police Department di sisi lain, dan tanah tak berhubungan di satu sisi dikelola oleh Departemen Sheriff Maricopa County. Jadi, masalah polisi dapat ditangani oleh siapapun yang terdekat dalam keadaan dan darurat, dan polisi dapat meminta bantuan dari instansi lain karena pelatihan Easy Post. Oke, mungkin di video lain gue akan menjelaskan tentang Easy Post ya. Easy Post itu kayak
apa kayak jadi kayak di Amerika itu kan kalian sering dengar kan atau kalian sering nonton kan kalau misalnya polisi itu kan dapat telepon panggilan dari 911 atau apa. Nah, Easy Post ini akan mengelola koordinasi antar polisi departemen dan kepolisian, misalnya kepolisian departemen ini, serif departemen ini, seperti ada gambar di situ. Jadi intinya kepolisian Amerika Serikat tetap bisa berkoordinasi walaupun mereka itu terseparate secara hukum. Jadi ketika ada kejahatan di antara gambar ini, itu kepolisian terdekat atau kepolisian apapun, departemen manapun, serif manapun yang ada terdekat di situ berhak untuk menangani kejahatan yang ada di kawasan tersebut. Oke, terima kasih udah nonton video kali ini. Intinya ada kelebihan dan kekurangan antara kepolisian terpusat dan terpisah, yaitu kembali lagi ke bentuk negara dan sistem negara. Kita negara Indonesia dan negara kesatuan, ya tentu saja kepolisian kita terpusat, dan kepolisian Amerika terpisah karena mereka berbentuk negara bagian. Jadi intinya ada plus dan minusnya, ya mau terpusat atau terpisah sama saja. Yang penting kejujuran kepolisian dan integritasnya saja. Terima kasih udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60 Squad, listen up. Meet DEA agent Mac Boyle, the former LAPD narcotics officer. Now he's the leader of the DEA Narcotics Task Force. This is a Special Response Tac Squad. Ace, Naomi, and Red. $20 if you ask him why they call him Red. You two have some, Dad?